قاتل لأنك نصرنا، قاتل نداء الكفر في كل الحصون. نعم قاوم لأنك فجرنا، قاوم وأمطر من سلالة صهيون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aslinya adalah Al-Husain bin Salam, namun Rasulullah menggantinya dengan nama Abdullah bin Salam setelah dia masuk Islam. Dia adalah seorang rahib atau pendeta Yahudi dari Bani Kainuka, cucu dari Nabi Yusuf bin Yakub alaihissalam, orang yang paling tahu di antara Yahudi lainnya tentang ajaran-ajaran Taurat, dan seorang pemimpin Yahudi. Oleh karenanya, Abdullah bin Salam sangat dihormati dan dihargai di kalangan Yahudi. Abdullah bin Salam selalu berdoa kepada Tuhan agar umurnya dipanjangkan sehingga bisa bertemu dengan seorang nabi baru. Maka ketika ada kabar bahwa Rasulullah hendak ke Madinah, ia sangat gembira dan menanti kedatangannya. Tidak lain, Abdullah bin Salam ingin memastikan apakah ciri-ciri dan karakter dari seorang yang dikabarkan sebagai nabi dan utusan Allah itu sesuai dengan yang disebutkan di Taurat. Akhirnya, hari itu tiba. Rasulullah dan rombongan umat Islam sampai di Madinah. Setelah selesai perjalanan yang panjang dan melelahkan, Abdullah bin Salam bersembunyi di antara penduduk Madinah lainnya. Ia memperhatikan sesama wajah, gerak-gerik, sikap, dan gaya Rasulullah. Setelah mengamati wajahnya, Abdullah bin Salam melihat bahwa Rasulullah bukanlah seorang pembohong. Tidak ada guratan kebohongan di wajah Rasulullah SAW. Namun demikian, keyakinan Abdullah bin Salam bahwa Rasulullah adalah seorang nabi dan rasul yang baru belum 100%. Ia kemudian mengajukan 4 pertanyaan langit kepada Rasulullah untuk menguji kebenarannya. 1. Apa tanda pertama hari kiamat? 2. Apa menu makanan pertama kali yang dinikmati di surga? 3. Mengapa seorang anak mirip dengan bapaknya dan mengapa seorang anak mirip dengan ibunya? Lalu yang terakhir, dan apa warna hitam yang terdapat di bulan? Rasulullah diam sejenak. Sejenak setelah mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, Rasulullah langsung menjawab. Tanda pertama hari kiamat adalah adanya api yang mengiringi manusia dari timur ke barat. Lalu makanan pertama yang dinikmati penghuni surga adalah cuping hati ikan. Dan yang ketiga, seorang anak akan mirip dengan bapaknya jika bapaknya yang mencapai orgasme duluan pada saat berhubungan badan, dan begitu pun juga sebaliknya. Dan yang keempat, dan warna hitam yang ada pada bulan adalah 2 matahari. Maka, adapun hitam yang kamu lihat, ia adalah penghapusan, kata Rasulullah, merujuk pada buku Rasulullah Teladan untuk Semesta Alam. Usai mendengar jawaban Rasulullah itu, Abdullah bin Salam langsung mengikrarkan dirinya untuk masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Keyakinannya kepada Rasulullah begitu penuh setelah pertanyaan-pertanyaan itu dijawab oleh Rasulullah. Abdullah bin Salam juga mengajak keluarganya untuk masuk Islam. Keluarganya dengan senang hati dan rela akhirnya masuk Islam. Jadilah mereka sekeluarga menjadi keluarga Yahudi yang memeluk Islam. Yahudi berbalik mendustakan Abdullah bin Salam. Sesaat mengucapkan 2 kalimat syahadat,
Abdullah bin Salam dan keluarganya menyembunyikan keislamannya dari orang-orang Yahudi. Abdullah bin Salam sadar bahwa umatnya adalah pendusta, pembohong, dan pengkhianat. Jika mereka tahu Abdullah bin Salam masuk Islam, maka mereka tidak akan segan-segan akan mendustakan dan menjelek-jelekannya. Abdullah bin Salam tak ingin lama-lama menyembunyikan keislamannya. Ia minta agar dimasukkan ke dalam rumah Rasulullah. Sementara Rasulullah mengutus sahabatnya untuk mengundang orang-orang Yahudi datang ke rumah beliau. Rasulullah bertanya kepada orang-orang Yahudi tersebut perihal Abdullah bin Salam. Mereka menjawab bahwa Abdullah bin Salam adalah orang yang paling baik, pemimpin mereka, dan orang yang paling tahu di antara mereka. Bagaimana jika mereka masuk Islam? Tanya Rasulullah kepada orang-orang Yahudi tersebut. Mereka lantas berdoa agar hal itu tidak terjadi kepada Abdullah bin Salam. Rasulullah memanggil Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam lantas keluar dari bilik Rasulullah dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Abdullah bin Salam juga mengajak umatnya untuk bertakwah kepada Allah dan menerima ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Engkau dusta, engkau adalah orang yang paling jahat di antara kami dan anak yang paling jahat, kata mereka sambil terus-menerus mengejek dan menjelek-jelekan Abdullah bin Salam. Begitulah kelakuan mereka. Sebelumnya memuji setinggi langit Abdullah bin Salam, namun setelah mengetahui sang rahib masuk Islam, mereka langsung mendustakannya. Astaghfirullahaladzim. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat-sifat pembohong, pengkhianat seperti para umat Yahudi tersebut. Semoga Allah dan Rasul-Nya selalu melindungi kita semua dan menunjukkan kepada jalan yang lurus, yakni agama Islam. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Awalnya Abdullah bin Salam adalah seorang pemimpin agama Yahudi di Madinah. Sebagai seorang pemimpin agama Yahudi di Madinah, beliau mengetahui isi kandungan Taurat. Oleh karena itu, Abdullah bin Salam ini mengetahui akan datangnya Nabi terakhir, yakni Nabi Muhammad, maka ia bergegas dalam menyambut Nabi Muhammad. Untuk memastikan bahwa Nabi Muhammad benar-benar seorang Nabi dan utusan Allah, maka Abdullah bin Salam ini mengajukan 4 pertanyaan yang hanya bisa menjawab adalah seorang Nabi. Maka malaikat Jibril pun turun untuk memberitahunya kepada Nabi Muhammad. Seketika itu juga Abdullah bin Salam masuk Islam, dan setelah masuk Islam Abdullah bin Salam mengajak keluarganya untuk memeluk Islam dan semuanya masuk agama Islam. Abdullah bin Salam terus mendakwakan agama Islam kepada Yahudi di kota Madinah. Ia berjuang dalam medan jihad di Syam, tetapi beliau meninggal di Madinah. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.